adalah amal yang tidak dimengerti. Artinya orang yang menjalankan amal itu tidak merasa bahwa dialah yang membuat amalnya. Sebaliknya dia yakin bahwa amal yang dikerjakan itu tidak akan terwujud kalau tidak ada pertolongan dari Allah. Ya, sing unik banget yang nomor pertama tadi loh. Jadi itu unik banget bahasanya ya. Arti daripada ayat ini ya. Tidak ada amal kebaikan yang lebih dapat diharapkan diterima daripada amal yang kamu samar melihatnya serta dianggap remeh wujudnya menurut kamu. Sama remeh. Nah, terima kasih jangan lah kemana gitu ibaratnya Pak Para itu ngomong kita tapi ikhlas sama ada wong diulang di pengaji. Dalam matahari jalan lurus 100 perak ge. Terus dia mun parang mere pan sok istilah betul contohna kan gitu. Bubukna kan pasti remeh sama remeh semua ada sih. Lah itu kan sing diterima kan lumayan lagi kan ikhlas. Lah bubuk lain. Bacaan mana? Aduh, orang harus morong kok. Aduh, aing kamari mere putih kasih anu orang harus ujuri gitu. Masih diingetin kan. Ini benar benar. Ya alih tadi tuh alih tapi kelas kan sulit untuk ikhlas tapi no alih kan sulit kehendak Allah. Cuma kalau mereka nu dak ieu ka dari mana bubukna bae. Udah Tapi ulah dianggap prime kan calon lagi. Ketika alhamdulillah. Daripada nu harus nanti ikhlas. Luput kan? Tak beramal Itu nek bahasane wong sus ma'rifat mah tinggi-tinggi ya. Subhanallah. Sedangkan kita jadi 2 poin, 3 poin mah kan tina po iya sekarang terima. Ya kita bisa gitu. Lihat mah. Dari mana surang poho? nang jelas lah mere bubuk tadi. Itu ikhlas, rata-rata ikhlas. Itu maksudnya namun kurang paling beratna sama anu gede beratna ieu mah gede ingat gitu. Tapi kan kurang kan Ya kejama gitu. Oh, dan sekarang ganti ini saja. Lambat eta mah ngeumna lambat tuh. 2 tahun. tinggal dulu ini. Pak kenali saya tuh ikan mah. Bohong lamun di teangan deh kurang ini. Orang ke Cina kan, orang pelacur kan, biasanya besar bro, besar nih, Besar. Besar gimana? Hanya ngasih air kepada anjing pakai sepatu, Masuk surga. ngasih tahu. remeh Jangan ya. anggap remeh. Nah, makin nanti kelaparan. Jadi orang tuh memandang alam, memandang alam. Siapa yang berbuat baik sekecil apapun, karena ridho Allah. Itu kan orang ge berat mah ngobrolkeun gibah teu disangkakan tentang saeutik bae lembut berat nalin. Daripada zina mending keneh daripada gibah mending keneh zina cenah. Ya ampun di zina mah berat sekali 2 kali 3 kali ge. Tapi lamun gibah terus-terusan. Nah, gitu maksudnya gibah itu di ultimatum. Jadi kalau gibah terus-terusan dari bandingan dengan Cina sekali 2 kali 3 kali diampuni oleh Allah. Sampai berhenti tobat beureun. Coba dicambuk kok omongannya. Kan dicambuk. Gibah mah Yang gibah mah aslinya kan beriman. Yang jamaah gibah itu beriman. Lepas. Namun iman mah jangan gibah. Berarti nyimpulna geus kieu. Kelah masuk itu. Yang lain silakan Yang lain dulu Pak Lurah. RT masih banyak. Nek apa ya bahasanya orang-orang yang makrifat kan yang ngarang itu kan Syekh Ibnu Athaillah ya, orang yang sudah makrifat. Jadi bahasanya itu sulit banget dicerna seperti itu, dan itu sebenarnya nampar kita gitu loh. Kenapa nampar? Karena amal yang diterima oleh Allah itu adalah ketika kita mencapai level yang ikhlas. Ikhlas itu yang apa tadi? Yang sudah menganggap samar ya. Samar bahwa intinya tidak lagi mengaku-ngaku bahwa yang melakukan
ibadah itu atau amal itu adalah munculnya dari diri kita atau kekuatan dari kita. Tapi sebaliknya orang yang makrifat itu sudah muncul dalam hatinya, yaitu bisanya ngibadah, bisanya beramal itu karena karunia atau pertolongan dari Allah. Kalau kita masih muncul, aku yang bisa, aku yang mampu, aku yang bisa bangun malam, aku yang bisa ngaji tadarus 1000 Quran katakanlah ya, masih muncul dari kekuatan akunya, itu nggak ubahnya dengan orang ateis. Orang ateis itu dia tidak mengakui adanya Tuhan. Dia mengakui segala kekuatan, dia bisa berjalan, dia bisa makan, dia bisa pandai, itu dari dirinya. Alam semesta ini bergerak dengan sendirinya. Matahari bisa bersinar dengan sendirinya. Mereka juga ada dengan sendirinya, itu orang ateis. Nah, kalau kita masih berpikiran, kita bisa bergerak, bisa makan, bisa berucap, bisa ngomong seperti ini, kayak ini, kok masih dalam hati mengatakan ini dari sayanya ya, bukan dari pertolongan dari Allah, bukan karunia dari Allah, bukan digerakkan dari Allah, itu berarti nggak ada ubahnya gitu. Pemahaman kita masih pemahaman yang belum bermakrifat kepada Allah. Sedangkan amal yang diterima oleh Allah adalah amalnya orang-orang yang sudah bermakrifat. Nah, ini kalau kacamata makrifat ya. Amal yang diterima oleh Allah itu adalah amalnya orang-orang yang senantiasa hatinya sudah bermakrifat. Nek dari sisi syariat orang-orang lebu Pak, jangan dipandang dari sisi syariat, jangan. Kita berbicara malam ini bahkan makrifat. Jadi amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang hatinya orang-orang tersebut sudah bermakrifat kepada Allah. Contohnya apa? Ciri dia sudah bermakrifat adalah kehilangan keakuan diri. Wis hilang itu akunya itu wis hilang. Aku yang sholat, aku yang sedekah, aku yang ceramah, aku yang beleman sate, aku yang makan, aku yang nyangkul, itu sudah nggak ada. Tapi yang ada dalam hatinya sudah berbicara, ini Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan karunia, tanpa ada pertolongan dari Allah saya tidak bisa apa-apa. Sehingga dalam hatinya muncul, semua ini akhirnya yang berafal ya Allah semua, yang berirodah ya Allah semua. Makanya betul kalau Allah itu punya sifat namanya sifat wajib ya, 20 wajib itu sama makhluk itu dimukhalkan wajibnya. Mukhalnya itu wajib bagi makhluk. Contoh, Allah itu wujud sifat wajibnya. Berarti kita sifat wajibnya kita itu nggak wujud Pak. Sejatinya kita nggak wujud karena yang wujud itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya sifat irodah, berkehendak. Nah, sejatinya pemahaman untuk diri kita, setiap kehendak itu jangan diaku dari kita. Niat, keinginan itu adalah datangnya dari Allah semua. Kalau Allah nggak memunculkan, nggak mungkin kita bisa muncul niat, muncul ingin ibadah, ingin sholat, nggak mungkin. Karena tidak ada pertolongan dari Allah atau karunia dari Allah. Apalagi perbuatan gitu kan. Perbuatan pun semua juga perbuatan Allah. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, tidak mungkin amal itu bisa terlaksana. Kan tadi dikatakan seperti itu kan ya. Nah, kok masih muncul dalam hati ya setelah sholat tahajud, setelah puasa, setelah membaca Quran, setelah makan, setelah minum, setelah bekerja, kok masih muncul ini akunya keluar dari kekuatan diri. Nah, itu berarti sudah menyalahi la haula wala quwata illa billah, bahwa tiada kekuatan dan daya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh kita mengakui diri kita. Nanti nggak ada beda dengan ateis dong. Ateis itu nggak mengakui adanya Tuhan, tidak memahami bahwa yang menggerakkan kita semua itu Tuhan, yang memutarkan matahari itu Tuhan, yang memutarkan bumi itu Allah. Itu nggak memahami gitu. Termasuk yang menggerakkan kita. Jangankan kita, matahari, bumi, bintang, semua galaksi itu yang menggerakkan Allah gitu loh. Lah kok kita nggak mau mengakui diri kita yang menggerakkan Allah, itu kan lucu gitu. Masih muncul akunya terus gitu kan. Akunya. Nah, itulah. Selama masih ada keakuan diri ini, maka itu kita belum nyampe kepada Allah. Artinya kita masih musyrik, masih syirik khafi, syirik yang lembut, menuhankan diri kita sendiri. Kita seolah punya kekuatan nih dari diri kita, padahal itu sejatinya kekuatan dari Allah. Tapi kita aku. Ini ilmu saya, ini kepintaran saya, kepandaian saya, kealiman saya, gitu. Makanya itu dinamakan apa? Kita masih menuhankan diri kita. Maka ada 3 proses
Proses yang pertama itu proses takholi, yang kedua proses tahali, yang ketiga tajali. Saya ulangi ya. Pertama takholi, tahali, tajali. Takholi itu diri, kondisinya masih banyak pengakuan. Contoh aku yang tajud, aku yang beramal, aku yang sedekah, aku yang menginfakkan harta. Itu masih akunya. Menganggap hati muncul berkata bahwa saya bisa ini dari kekuatan saya, kepandaian saya. Saya bisa sukses, saya bisa dapat orderan banyak katakanlah. Itu masih karena kemampuan saya berpromosi gitu. Tidak muncul Allahnya gitu. Saya bisa jadi kepala bupati katakanlah, kepala bupati. Itu muncul karena kemampuan saya gitu, karena keturunan dan sebagainya. Nah, ini masih muncul hal seperti itu, masih apa? Titik takholi, titik yang masih memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk proses kedua, tahali, itu sudah mulai membersihkan kita. Yang tadi kita aku ini, sifat keakuan ini sudah mulai kita bereskan, kita bersihkan. Tahali itu berarti membersihkan jiwa dari keakuan diri. Langsung kita tajalikan kepada Allah. Proses ketiga adalah tajali, yaitu mementokkan semua itu adalah af'al atau perbuatannya Allah. Itu kalau nggak diamalkan Pak seperti ini, ya kita akan berhenti terus. Munculnya akunya terus. Itu butuh dilatih terus. Waktu kita minum, ya ingat Allahnya yang menggerakkan. Kita tidur, kita makan. Nah itu nggak mungkin bisa langsung jelas 100%. Ini Allahnya gitu nggak mungkin Pak. Ada prosesnya. Kalau masih lupa, banyak lupanya daripada ingetnya. Nah, itu nggak apa-apa proses. Nanti banyak ingetnya, lupanya mulai dikit. Nah, nanti lama-lama terus ingat kabeh bahwa semua ini adalah af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga munculnya bukan ujub, bukan riak, bukan sombong, bukan membanggakan diri, bukan mengatakan ini akunya yang berbicara, sudah gak gitu. Hati sudah mengatakan gak gitu. Itulah ciri orang-orang yang sudah ditanamkan warid dalam hatinya. Dalam kitab yang tadi katakan warid. Warid itu adalah guru sejati akhirat kita ya dalam hati kita ini. Yang berupa cahaya iman, yaitu cahaya hakul iman yang hak, bahwa semua itu adalah datangnya dari Allah. Itulah warid yang membimbing hati kita untuk bisa berkata, jangan diakui, ini adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala, bukan perbuatan makhluk. Termasuk pandangan kita pun juga gitu, harus mentok ke Allahnya, jangan hanya berhenti kepada pandangan makhluknya yang kita lihat. Maka ketika sudah sadar kita menemukan guru sejati itu, kalau guru syariat kan banyak ya, yang berwujud manusia yang kita gurukan gitu kan katakanlah. Tapi temuilah warid atau pembimbing dalam hatimu sendiri, yang masing-masing manusia itu punya sebenarnya, punya. Ketika kita sadar berbicara dengan dirinya itu, ya itulah hakul iman yang ditanamkan cahaya ma'rifat oleh Allah dalam hati kita. Untuk apa? Membersihkan terus. Guru itu tadi fungsinya membimbing hati kita. Membimbing Pak. Membimbing ben kekotoran hati itu tidak muncul. Pengakuan diri itu tidak muncul. Yang ada adalah semua ini adalah dari Allah, karena Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itulah yang dinamakan fana. Fana artinya tidak ada lagi diri ini, tidak ada. Ya, karena sudah kita tajalikan ke Allah semua. Contoh ya, Allah menghasilkan Nur Muhammad. Allah, Nur Allah, Nur Allah, Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi seluruh alam semesta ini, surga, neraka, semua makhluk semesta ini, termasuk ruh kita, termasuk badan kita. Nah, ini seluruh menghapus semua. Jangan diakui semua gitu loh. Raga ini jangan diakui, ruh ini jangan diakui, sampai mundur lagi ke alam semesta ini, sampai ke Nur Muhammad, sampai Nur Allah, yang ada endingnya adalah Allahu Ahad, Allah cuma satu. Nah, disitulah pentingnya kita semakin bermakrifat di situ, bahwa semua ini adalah fana. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan rasakan adalah yang ada adalah wajahnya Allah Subhanahu wa taala semua. Sehingga nek kita mau berbicara tentang Allah, ya itu sangatlah jelas di Al-Baqarah itu dikatakan dimanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nek mau digambar Allah itu di mana, ya ini nih, diginikan gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, Allah itu sangat nyata. Ya.
Coba bisa menjelaskan kolong kasur itu? Kolong kasur itu kan ada ya. Ya, tapi bisa jelaskan itu kolong itu apa? Ini adalah nih. Kan ada ini kan? Tapi gaib kan? Nah, itulah hidup di dalam hidup yang kita bisa menemuinya dengan hati yang hidup. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu silahkan dikembangkan sendiri bahwa alam semesta yang kolong ini aja itu hati kita belum bisa menjelaskan apa sih kolong ini. Nih, ruangan ini yang kita tidak bisa memegangnya ini jangan dikatakan nggak ada. Allah itu jangan dikatakan nggak ada. Ini di antara ruangan ini gitu. Allah sangatlah dekat. Itulah yang menghidupi diri kita, yang meliputi sel-sel dalam tubuh kita, yang bisa menghidupkan segala sesuatu dalam hidup ini. Dialah zat yang laisa kamitslihi, saya tidak dapat disamakan dengan hal apapun. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, jika ingin amal kita diterima oleh Allah secara ma'rifat, hilangkan keakuan diri. Kok aku muncul, aku tadi yang ceramah masih muncul gitu, solusinya istighfar, segera sadar. Itu namanya proses latihan. Kok tadi muncul aku yang mimpin yasinan, dalam hati masih muncul gitu, ya itu segera sadar istighfar. Oh itu juga dari Allah ini. Kok tadi aku yang makan, aku yang bergerak, nah itu terus kita latih. Sama, saya juga latihan, kita semua sama-sama latihan. Kalau nggak dilatih, ya kapan bisanya gitu, kapan nyampenya gitu. Itu tadi bahasanya bukan wushul, tetapi wusul. Wusul itu nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacanya bukan wushul, tetapi wusul, yaitu nyampe atau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wusul. Orang-orang yang salik, pelakunya namanya salik. Kalau udah nyampe namanya wusul. Pelaku yang ingin bermakrifat kepada Allah itu namanya salik. Ya kayak kita ini kalau ingin bermakrifat namanya salik, si salik namanya. Kalau sudah nyampe namanya wusul. Nah itu. Jadi itu apa yang dapat kami sampaikan. Ayo, jika ingin amal diterima, sadari dulu, niat yang datangnya dari Allah. Terus yang menggerakkan saya bisa beramal, ya Allah. Saya merek duit, ya Allah. Kabeh kan Allah kene kan? Nggak ada yang bisa kita akui. Wes, nek ati bisa mencapai titik itu tanda diterimanya amal. Bukan ketika itu muncul, akunya tadi bisa nyaram hujan katakanlah, itu belum diterima Pak. Itu baru istidraj. Itu baru Rahman Rahimnya, baru rohmannya Allah, baru pengasihnya Allah. Pengasihnya Allah, bukan penyayangnya Allah gitu. Jadi ayo terus kekotoran hati itu terus kita tempa agar keakuan diri bisa semakin lenyap. Yang muncul adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.